Oke. Kita mulai kemarin itu ada ini. Sampai pada program pelayanan karyawan, kemarin tugasnya adalah mencari contoh benefit atau kompensasi pelengkap berupa perumahan, beasiswa pendidikan, fasilitas pembelian, konseling finansial, dan legal. Dari semua tugas yang kalian kumpulkan, itu rata-rata menjawab perumahan, beasiswa, sama fasilitas pembelian itu hampir semuanya paham. Saya bisa menilai kalian semuanya hampir semuanya paham. Cuman ada yang tidak menyertakan kayak konseling finansial dan legal. Di sini kalian mungkin kurang memahami konsep dari konseling finansial dan legal. Kalau kita dengar kata konseling sendiri, itu sebenarnya kan berupa konsultasi. Ya. Kemarin ada konseling finansial itu ada yang berupa apa ya? Ada berupa bantuan pembayaran dan lain-lain, bukan ya, tapi konseling ini lebih ke fasilitas konselingnya, fasilitas konsultasinya. Jadi ada konseling finansial dan legal. Biasanya kalau konseling finansial itu ada di perusahaan, itu disediakan konseling gimana caranya pegawai itu bisa mengelola keuangannya secara baik. Kalau legal biasanya kan berhubungan dengan aspek hukum. Kemarin yang bisa menjawab lengkap ini tuh sebenarnya Indra sih. Jadi saya sebenarnya pengen dengar penjelasan dari Indra, membantu menjelaskan ke kalian. Cuman ini tadi Indra izin, cuman bisa mengikuti karena dia mungkin ada kegiatan lain, entah masih ada urusan pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi di sini konsepnya dari konseling finansial sudah bisa dipahami ya. Bukan kayak kemarin ada yang menjawab kalau nggak salah konseling finansial itu ada malah dikasih koperasi simpan pinjam. Jadi karyawan bisa meminjam di koperasi. Itu sebenarnya lebih masuk kemana? Konsepnya lebih masuk kemana? Kalau misalnya koperasi karyawan itu. Kemarin kan di sini ada kalau nggak salah. Nah, perlindungan. Fasilitas pembelian. Fasilitas pembelian bisa, di sini juga bisa perlindungan tenaga kerja, di sini ada pembentukan koperasi, itu sudah ada sendiri. Kalau konseling finansialnya itu lebih ke konsep konsultasinya. Ada lembaga kita untuk konsultasi bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana kita mengatur finansial kita. Nah, kalau konseling tentang legal itu biasanya yang berhubungan dengan aspek hukum. Kadang kan mengapa konseling legal atau aspek hukum itu diperlukan sebagai salah satu bentuk benefit yang bisa diberikan oleh perusahaan. Menurut kalian, kita pahami dulu ya konsep dari konseling legal ini kan biasanya berhubungan dengan misalnya perlindungan hukum untuk karyawan kontrak, perlindungan hukum sehubungan dengan kompensasi atau upah karyawan. Menurut kalian, konseling legal ini sebenarnya diperlukan atau tidak di perusahaan? Di suatu perusahaan itu apakah perlu kalian mendapatkan benefit berupa konseling legal? Yang baru gabung Dea Rahmadani sama Lia boleh on cam? Boleh minta tolong on cam? Iya Bu, sebentar Bu. Oke. Jadi menurut kalian konseling legal ini diperlukan atau tidak dalam suatu perusahaan? Menurut kamu, Bahrul Anam, diperlukan atau tidak? Diperlukan, Bu. Kenapa? Karena kan kita itu awalnya kan dikasih pengarahan seperti misalnya kontraknya berapa tahun, ikatan kontraknya itu, habis itu gajinya berapa, training berapa, seperti itu, Bu. Tapi biasanya cuma untuk yang konseling legal ini
diberikan cuma awal masuk itu Bu biasanya. Waktu tanda tangan kontrak awal itu dijelaskan semuanya. Setelah itu mungkin yang ada cuma konseling finansial Bu. Oke. Jadi menurut kamu konseling legal ini adalah salah satu bentuk benefit yang memang diperlukan oleh karyawan sebagai perlindungan hukum untuk mendapatkan kompensasi berupa upah atau gaji, perlindungan hukum tentang perjanjian kerjanya, kontrak kerjanya, dan bagaimana jika nanti terjadi wan prestasi terhadap kontrak kerja, begitu ya. Jadi sudah bisa dipahami ya konsepnya konseling finansial dan legal, bentuk benefitnya seperti apa. Sampai sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Jadi kalau nanti ini materinya keluar di UAS, kalian sudah bisa membedakan konsepnya. Sudah paham ya? Iya Bu. Oke. Bahrul, sorry, kamu itu ada suara ini kuliah juga, kuliah lagi atau apa? Enggak Bu. Suara presentasi apa gitu. Oke, next. Nah, ketika ada kompensasi pelengkap kemarin yang tadi berupa benefit, sekarang kita pahami dulu insentif. Menurut Handoko mengemukakan bahwa insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Hasibuan mengemukakan bahwa insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang dipergunakan untuk mendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. Jadi konsep antara kompensasi pelengkap berupa benefit dengan insentif itu beda ya. Kalau insentif dilihat dari pengertiannya ini tujuannya adalah untuk memotivasi karyawan. Memotivasi karyawan agar kinerjanya lebih ditingkatkan lagi. Berarti kan di sini sifatnya bukan berbentuk kewajiban yang dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi berupa tambahan, kompensasi berupa tambahan, tapi bisa sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Atau kita biasa menyebut insentif ini dengan kata-kata apa? Kita mengenal insentif ini dengan sebutan apa? Bonus, bonus. Bonus atau reward. Jadi kalian bisa mendapatkan uang tambahan, kompensasi tambahan ketika kalian bisa meningkatkan kinerja. Konsepnya antara ini, insentif sama kompensasi pelengkap yang berupa ini tadi. Kalau kompensasi pelengkap itu memang ada yang sebagian menjadi kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan. Kalau insentif yang berupa bonus ini sebenarnya bukan kewajiban perusahaan, cuman apabila ini dikeluarkan atau diberikan untuk karyawan bisa membantu untuk memotivasi karyawan meningkatkan kinerjanya. Jenis-jenis insentif. Insentif material. Tadi berbentuk bonus, komisi, pembagian laba, bantuan hari tua. Bantuan hari tua itu bisa berupa insentif, juga bisa berupa tunjangan ya. Kalau ini sifatnya bantuan, kalau yang di sini tunjangan. Tunjangan hari tua dengan bantuan hari tua itu beda konsep ya. Kalau bantuan, namanya bantuan, berarti itu dikeluarkan oleh perusahaan secara sukarela. Sukarela.
Jadi bantuan hari tua, kenapa masuk insentif material itu ada bantuan hari tua? Karena sifatnya bantuan, karena kan insentif tadi sifatnya tidak wajib. Jadi bantuan hari tua masuk ke dalam insentif karena sifatnya sukarela. Kalau diberikan ya syukur, kalau nggak diberikan pun perusahaan juga tidak akan mendapat teguran. Kalau tunjangan hari tua itu kan bisa berlindung di balik undang-undang. Apalagi sekarang kayak tunjangan hari tua, JHT, itu kan semuanya sudah ada peraturannya. Kalau bantuan, karena sifatnya sudah bantuan, di sini tidak ada perlindungan hukum atas pemberian insentif berupa bantuan ini. Jadi sudah bisa tahu bedanya antara tunjangan hari tua dan bantuan hari tua? Konsepnya sudah bisa diterima? Bisa, Bu. Sama. Ada insentif non-material itu berupa jaminan sosial, pemberian piagam penghargaan, pemberian promosi. Jadi selain insentif berupa material, biasanya perusahaan juga mengeluarkan insentif non-material. Jadi kalau kalian biasanya melakukan kinerja lebih dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan, apabila kalian diberikan insentif material itu biasanya berupa bonus. Ada juga perusahaan yang memberikan reward itu berupa pemberian piagam penghargaan. Misalnya piagam tahunan karyawan terbaik. Dilihat dari rata-rata kedisiplinannya masuk ke kantor. Nah, pemberian piagam penghargaan ini nantinya bisa menjadi penunjang untuk pemberian kompensasi utama berupa gaji atau upah. Yang ketiga yaitu pemberian promosi. Yang dimaksud pemberian promosi di sini contohnya seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Insentif non-material berbentuk pemberian promosi. Saya ingin tahu konsep kalian ketika kalian mendengar insentif non-material pemberian promosi. Apa? Kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan. Jadi pemberian promosi di sini berhubungan dengan kenaikan jabatan ya. Dea juga jawab naik jabatan. Jadi jangan sampai salah konsep kayak tadi. Konsepnya konseling finansial, jawabnya pendirian koperasi simpan pinjam. Di sini konsepnya pemberian promosi, yang dimaksud promosi adalah promosi jabatan kalian. Biasanya kalau kalian kinerjanya lebih tinggi atau prestasi kerja kalian bagus, perusahaan akan menawarkan promosi jabatan. Jangan di sini pemberian promosi konsepnya diberi promosi produk perusahaan, bukan ya. Jadi sudah bisa dipahami konsepnya? Insentif non-material berupa pemberian promosi? Sudah, Bu. Oke. Next. Tujuan pemberian insentif. Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja karyawan yang ditunjukkan agar menurunkan tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi, meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu penjualan yang meningkat. Bagi karyawan bisa meningkatkan standar kehidupan dengan diterimanya pembayaran di luar gaji pokok, juga meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik lagi. Nah, di sini bagi perusahaan tujuan pemberian insentif itu adalah yang poin ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi bertambah. Bisa diberikan contoh dengan adanya pemberian insentif bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Contoh konsepnya? Lia Kartika? Contoh konsep
Gimana? Lia Kartika gimana? Atau ada yang bisa bantu jawab Lia Kartika? Mendapatkan pelanggan atau penjualan lebih banyak, Bu. Kan kalau semakin banyak penjualan, produksi semakin bertambah. Produksi sebagai kalau banyak penjualan berarti kan produksi semakin bertambah. Nah, contoh kenaikan penjualan yang diakibatkan oleh pemberian insentif itu? Misal? Contoh paling simpel. Kalau di tempat saya sih misalnya saat bekerja seperti apa bongkar dari kontainer itu biasanya tambahan apa seperti uang kopi sama uang makan itu agar kerjanya lebih cepat biar segera mengerjakan pekerjaannya. Oke, berarti kalau di situ konsepnya apa? Pemenuhan? 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 Pemenuhan konsumsinya sih Bu. Pemenuhan konsumsi. Pemenuhan target. Jadi karena ada insentif, ada reward, kalian semangat untuk memenuhi target perusahaan. Di sini kan berhubungan dengan produktivitas perusahaan, yang berarti hasil produksi bertambah. Hasil produksi itu tidak hanya berupa barang, tenaga kalian juga bisa berbentuk hasil, bisa dinamakan hasil produksi. Kayak Bahrul, biar lebih cepat target waktunya bisa terpenuhi lebih cepat kalau ada insentif uang makan, uang kopi. Misalnya di perusahaan pabrik sepatu, biar target yang ditentukan oleh perusahaan ini tercapai, biasanya diberikan insentif. Insentif tambahan. Misal targetnya 400, dia hari itu bisa produksi 500, karena kalau produksi 500 per piecesnya bisa mendapatkan insentif berapa gitu. Biasanya kalau di marketing pencapaian target penjualan, kalau menjual barang di atas 3 piece barang elektronik setiap bulan mendapatkan bonus berapa gitu loh konsepnya. Paham ya konsepnya ya? Konsep pemberian insentif yang bertujuan untuk menaikkan produktivitas kerja karyawan, paham ya? Siapa yang masih belum? Siapa yang masih belum paham? Lia Kartika paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi bukan untuk menaikkan konsumsinya Bahrul, tapi target produksinya. Bahrul makan terus ya, yang dipikirin ya. Iya Bu. Soalnya kerjanya menggunakan tenaga lebih ya Bu. Oh, jadi kalau dikasih insentif makan gitu malah seneng Semangat ya. Bu. Oke, next. Ada kompensasi pelengkap lain berbentuk tunjangan. Nah, ini bedanya tunjangan dan insentif tadi ya. Kalau tunjangan adalah benefit untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket benefit dan penyelenggaraan program pelayanan karyawan. Program pelayanan karyawan itu tadi apa? Yang kemarin, perumahan, fasilitas pembelian, konseling. Sedangkan menurut Modi Enu, benefits atau manfaat adalah semua manfaat finansial yang biasanya didapatkan oleh karyawan secara tidak langsung. Jadi tunjangan itu adalah manfaat yang diperoleh oleh karyawan secara tidak langsung.
Nah, di sini tunjangan wajib. Jenis-jenis tunjangan itu ada tunjangan wajib, tunjangan pengangguran, yaitu asuransi pengangguran bagi karyawan yang telah diberhentikan bukan karena kesalahan mereka diberhentikan. Bayaran diberikan dalam bentuk uang sehingga 26 minggu atau sampai dengan mendapatkan pekerjaan baru. Contoh tunjangan pengangguran ini apa? Pesangon bukan, Bu? Bukan, kalau pesangon kan konsepnya sekali. Jadi Pensiunan? itu diberhentikan bukan karena kesalahan karyawannya. Pensiunan bukan? Bukan. Ini tuh terjadi beberapa tahun kemarin loh. Waktu kalian kena lockdown, kalian dirumahkan, itu kan ke awal-awal kalian masih mendapatkan asuransi pengangguran. Kalian di rumah masih dibayar. Di tempat kerja saya enggak berlaku, Bu. Soalnya libur gilir. Libur apa? Libur gilir, Bu. Oh, berarti kemarin waktu COVID itu di tempat kamu masih tetap masuk kerja. Tetap, Bu. Cuma 1 minggu masuk, 1 minggu off. Kadang 1 minggu masuk, off-nya 5 hari. Seperti itu, Bu. Tapi tetap dapat gaji kan? Tetap dapat kompensasi kan? Tetap, Bu. Berarti Tapi kalau untuk itu yang liburnya enggak ada, Bu. lah ya, Soalnya kan berarti hitungannya harian. berarti kalau dilihat dari bentuknya yang seperti itu, bentuk kompensasi yang kamu terima waktu COVID kemarin adalah bentuk kompensasi berdasarkan kan kemarin bentuk kompensasi ada berdasarkan waktu, ada berdasarkan hasil, ada berbentuk borongan. Yang berdasarkan waktu sih, Bu, kalau seperti itu tadi. Berdasarkan waktu. Jadi seminggu dibayar, seminggu enggak. Berarti bayarnya pakai mingguan. Ngasihkannya bulanan, Bu. Cuma hitungannya harian. Oh, Menghitungnya. Oke. Kalau di sini beda. Kalau di sini itu kalian memang benar-benar lockdown, di rumah aja, dirumahkan, tapi kalian tetap dapat tunjangan. Dapat tunjangan asuransi pengangguran. Jadi tetap digaji. Biarpun cuma separuh atau 1/4 dari kompensasi utuh yang kalian terima di setiap bulannya. Itu namanya tunjangan pengangguran. Ada tunjangan karyawan, tunjangan ganti rugi bagi karyawan yang menanggung biaya karena kecelakaan atau sakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya apa? BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan bisa. Biasanya BPJS kalau Iya, BPJS Ketenagakerjaan sama jam sostek itu apa bedanya? BPJS Ketenagakerjaan sama jam sostek. Iya. Cuman beda aja sih kalau sebenarnya konsepnya sama sih. Dulu di zaman saya dulu kerja tahun 2010 itu namanya jam sostek. Dulu jam Jaminan sostek, Sosial sekarang Tenaga ganti Kerja. BPJS Terus Ketenagakerjaan. sekarang ganti BPJS sejak zamannya Jokowi. Tapi konsepnya sih ya sama. Dari gaji kita dipotong berapa untuk bayar jam sosteknya. Cuman dulu beda di sistem pencairan aja sih. Kalau jam sostek dulu kan 5 tahun kalau dulu jam sostek itu bisa dicairkan setelah usia 56 tahun. Setelah ganti BPJS Ketenagakerjaan ini sistemnya jadi apa? Sama nggak sih? BPJS Ketenagakerjaan kan sama ya kayak JHT itu ya? Jaminan Sama, hari Bu. tua. Sama kan? Cuman bisa dicairkan kalau sekarang kalian resign dari satu tempat kerja gitu, terus mau kerja ke tempat lain bisa dicairkan. Sama aja konsepnya jam sostek sama BPJS, cuman beda nama aja. Oh iya. Ya, Ada lagi yang bisa kasih contoh tunjangan karyawan? Karena ada biasanya BPJS karyawan itu saya nggak tahu ya. Kayak baru tempatnya apa? Tempat kerjanya perorangan atau PT?
PT, Bu. PT. Kalau PT biasanya ada memang BPJS Kesehatan. Ada yang biasanya perusahaan perorangan di mana mereka tidak ada payung hukumnya, nggak ada peraturan yang mengatur untuk perusahaan perorangan mengeluarkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, apalagi untuk karyawan dengan gaji di bawah UMR. Misalnya karyawan toko. Nah, karyawan toko ini bagian apa sih kalau yang tukang angkat-angkat tuh? Yang biasanya kalau barang datang, Serabutan mungkin, Bu. dia ngangkutin, Ekspedisi. bukan ekspedisi. Kalau ekspedisi pengirimannya. Biasanya kan ada kalau karyawan toko itu kalau misalnya barang datang, dia kan bantu Puli, ikut Bu. nurunin. Uli. Puli. Biasanya Biasa- bagian gudangnya, Bu, yang bantu angkat-angkat itu, Bu. Iya, biasanya serabutan, Bu. Serabutan ya bahasanya ya. Kalau kuli terlalu kasar lah. Enggak ya. Freelance. Bahasa kerennya freelance. Jadi biasanya kan ada tuh kalau kerja misalnya di toko-toko yang punya perorangan, terus dalam melaksanakan pekerjaan terjadi kecelakaan kerja. Kalau perusahaannya baik, dapat tunjangan karyawan, biasanya biaya berobatnya bisa di reimburse di perusahaan. Tapi kalau enggak ya biasanya ya bayar sendiri. Jadi salah satu bentuk tunjangan karyawan itu ketika kalian kecelakaan, tetapi posisinya adalah kecelakaan kerja atau sedang dalam posisi bekerja, itu biasanya kalian akan dapat tunjangan ganti rugi yang bisa kalian reimburse ke perusahaan. Selama ini perusahaan tempat kalian bekerja sudah memberikan hal itu? Iya, Sudah, Bu. tempat kerja saya. Lia, tempat kerja, Lia kerja di apa? Di Lia siapa, Bu? Lia Ika. Kan tadi Lia Ika jawab, di tempat kerjanya ada tunjangan ganti rugi bagi karyawan kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja. Kerja di apa? kerja di Seval, Bu. Jadi di sana semua karyawannya mendapatkan tunjangan karyawan ini. Iya, Bu, tapi kebanyakan kalau misalkan ada, kan nggak dibikinkan kayak BPJS gitu. Tapi kalau misalkan ada karyawan yang misalkan kecelakaan karena dalam pekerjaan itu, maka dikasih uang ganti rugi. Oh iya, jadi sebenarnya konsep tunjangan karyawan sama BPJS Kesehatan tadi itu sebenarnya beda ya. Kalau tunjangan karyawan itu benar-benar ganti rugi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau BPJS Kesehatan itu kan kalau kalian sakit enggak sakit, kecelakaan enggak kecelakaan, kalian kan dapat tunjangan itu. Itu. Cuman biasanya waktu kecelakaan kerja ada yang perusahaan diambilkan dari BPJS Kesehatannya untuk misalnya rawat inap di rumah sakit gitu. Tapi sebenarnya konsepnya berbeda. Kalau tunjangan karyawan itu memang benar-benar tunjangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika karyawannya mengalami kecelakaan kerja. Kalau BPJS Kesehatan itu lebih masuknya di sini, di tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan merupakan bagian dari penghasilan karyawan di luar gaji pokoknya. Saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan cara memberikan tunjangan kesehatan karyawan, walau setiap perusahaan berbeda-beda dalam penerapannya. Dan di sini, BPJS Kesehatan itu lebih masuknya konsepnya di tunjangan kesehatan sebenarnya. Karena kalau yang tunjangan karyawan itu real ganti rugi dari perusahaan. Kalau BPJS Kesehatan itu kan biasanya sama kayak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS saya tuh sebenarnya di tempat kerja saya nggak ada kayak gini sih soalnya. Sebenarnya saya pengen tahu, ketika kalian dapat BPJS Ketenagakerjaan, apakah itu juga langsung dapat BPJS Kesehatan? Di tempat kerja saya langsung bareng, Bu. Langsung ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu saling. Iya, Bu. BPJS Ketenagakerjaan dapat,
kesehatannya juga dapat. Soalnya setelah training itu langsung didaftarkan keduanya kalau lanjut kontrak. Ini Dea ada jawab, enggak Bu, tergantung kebijakan perusahaan. Oh. Kalau BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu kan konsepnya sebenarnya dipotongkan dari gaji kalian kan? Iya Bu, potongan Iya, dari Bu. gaji karyawan. Jadi sama aja kan ibaratnya kalian juga bayar sendiri gitu aja kan. Cuman nggak kerasanya karena ya memang dipotongkan dari gaji pokok. Itu Tapi nggak nggak sih? 100%, Kalau Bu. bedanya Cuma itu berapa Bu, persen gitu. Iya sih lah kalau 100% dari gajimu dibuat bayar BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan, kamu dapat Habis, Bu. apa, Pak? Kamu dapat apa? Kamu hari-hari makan bawa ini BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Tahu saya paham konsepnya itu. Maksud saya gini loh. Kalau saya dulu, kalau udah dapat jam sostek kan juga sudah itu juga bisa berlaku sebagai jaminan kesehatan juga. Apakah sekarang itu kebijakan perusahaan bisa memilih? Cuman diikutkan BPJS Kesehatan aja, sedangkan BPJS Ketenagakerjaannya berupa jaminan hari tua itu tidak diikutkan. Apakah boleh seperti itu? Apakah ada di tempat kalian yang seperti itu gitu? Ada sih Bu yang dapat BPJS Kesehatan dari desa sebelumnya yang dapat KIS itu di perusahaan tidak didaftarkan Bu, cuma didaftarkan untuk ketenagakerjaannya saja. Oh, tapi yang dipotong sama? Enggak 100% ya, Bahrul? Enggak Bu, cuma untuk ketenagakerjaan saja, untuk kesehatannya enggak dipotong? Iya. Oh. Jadi kan sebenarnya bisa memilih ya BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan ini perusahaan mau bayarkan mau ikutkan semua atau enggak gitu ya. Iya Bu. Kalau cuma didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan aja berarti kalau tidak didaftarkan BPJS Kesehatan berarti kalian juga nggak bisa itu pakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kecuali kalau daftar sendiri, Bu. Oh, oke. Tapi ada satu pertanyaan, Bu. Mm-mm. Tahun 2020 saya pernah kecelakaan, mau berangkat ke rumah sakit. Mm-mm. Dan di situ segala biaya pemeriksaan, mulai dari ronsen, terus obat-obatan yang mungkin menurut saya itu mahal, dan mereka ngeklaimnya dari kartu BPJS Ketenagakerjaan saya. Sudah ditotal, sudah ya udahlah saya enggak bayar sama sekali. Terus saya cek kan ada aplikasi GMO buat ini apa namanya ngecek saldo berapa saldo BPJS Ketenagakerjaan kita yang udah kita kumpulkan dari pertama kali bekerja itu. Kalau saya hitung dari simulasinya itu nggak berkurang Bu. Gitu itu termasuk ganti rugi perusahaan atau gimana? Bisa juga kayak gitu, bisa juga sebenarnya bentuknya ganti rugi. Jadi misalnya kamu habis berapa gitu kan untuk klaimnya, itu tidak dipotongkan untuk BPJS Ketenagakerjaan kamu di bulan ini, bisa juga kayak gitu. Jadi ya sama aja sih konsepnya sebenarnya. Jadi kayak perusahaan itu kan kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kan dipotongkan dari gaji kalian kan. Nah, ibaratnya itu mungkin perusahaan kamu waktu itu tidak memotongkan itu di bulan itu. Karena sudah dianggap sudah diganti. Gitu nggak sih konsepnya? Saya juga kurang tahu karena di tempat saya nggak ada BPJS gitu. Ini Dea bantu jawab nih. Kalau setahu saya ganti rugi dari perusahaan, Mbak. Soalnya kecelakaan kerjanya mau berangkat bekerja. Masih mau. Beda lagi kalau udah di tempat kerja ya.
Tapi sebenarnya Oh, tapi- kecelakaannya itu baik mau berangkat atau enggak tergantung kebijakan perusahaannya sih. Kalau perusahaannya mau ngeklaim dari BPJS kesehatannya juga bisa, atau ganti rugi sendiri dari uang perusahaan juga bisa gitu. Coba itu kamu tanya sama kantormu itu, Lia Kartika, kenapa BPJS saya nggak kepotong? Siapa tahu lupa. Lupa potong. Tapi Nanti ada malah beberapa dipotong tuh- saldonya kurang, Bu. Soalnya kalau tanya sama saya kan nggak paham konsep perusahaan kamu motongnya gimana. Iya sih, Bu. Ada juga beberapa kasus yang berhubungan dengan BPJS kesehatan ini sama nih. tenaga kerja. Ini Dea bisa bantu jawab kali ya, sekalian sharing kalian yang punya masalah BPJS. Oh iya Bu, bisa juga. Saya dulu pernah magang di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Dea nih pernah magang di BPJS Ketenagakerjaan. Kak, untuk kasusnya Lia Kartika, kenapa BPJS-nya nggak kepotong, Dea? Jawab, Dea. Itu yang atas, chat yang atas tuh. Ganti rugi katanya. Enggak, ini dia jawab. Kalau setahu saya ganti rugi dari perusahaan, soalnya kecelakaan kerjanya mau berangkat kerja. Oh iya Bu, bisa juga. Saya dulu pernah magang di BPJS Ketenagakerjaan. Maksudnya bisa juga apa? Bisa juga ganti rugi dari perusahaan gitu. Atau ada yang bisa bantu jawab? Jadi kalian bisa saling sharing di sini tentang BPJS. Kalau saya nggak bisa, soalnya saya nggak ada fasilitas itu. Mungkin saya bantu jawab, Ibu ya. Boleh. Ini Yusuf. kemungkinan ya. Ini kemungkinan kan biayanya kan ditanggung dari pemerintahan, tapi uangnya kan diambil dari BPJS perorangan yang nggak pernah dipakai gitu loh, Bu. Jadi kan di situ kan pasti kan saldonya kan numpuk-numpuk di situ. Oh, berarti ada BPJS. Oh, semacam kayak yang punya Bahrul tadi, yang dari Iya, kelurahan kayak itu. punya saya kan nggak pernah saya pakai BPJS kesehatannya kan di situ kan misalnya kan sudah banyak numpuk di ibunya kan jadi kan nggak itu bisa diambilkan dari situ. Oh, berarti kamu punya ini mungkin Lia Kartika punya apa namanya tuh, kartu Indonesia Sehat bukan? Nggak Jadi punya. dipotongin di situ. Kamu warga mana sih? Surabaya, Bu. Cuma saya nggak punya kartu-kartu yang kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia apa itu. Setahu saya, ini saya kan kerjanya di bidang ini ya, bidang notaris ya, kenotariatan. Sejak kemarin jual beli tanah diwajibkan punya BPJS Kesehatan atau kartu Indonesia Sehat. Setahu saya, seluruh warga Surabaya yang punya KTP Surabaya itu sudah didaftarkan secara otomatis di BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi yang membayarkan iurannya kalau nggak salah itu dari Pemda Surabaya. Jadi kamu coba cek di kantor BPJS Kesehatan, di situ NIK kamu pasti sudah terdaftar sebagai anggota penerima BPJS Kesehatan. Gitu. Ini cuman untuk warga Surabaya aja sih yang saya tahu. Karena kemarin ada beberapa klien itu yang ngerasa nggak punya, ternyata ketika dia cek di kantor BPJS memang untuk NIK-nya sudah terdaftar. Atau kamu coba download JKN Mobile, di situ nanti kamu cek NIK kamu untuk BPJS Kesehatan, pasti kemungkinan besar kamu sudah terdaftar. Atau ada lagi tadi sini warga Surabaya yang berKTP Surabaya. Selain Lia Kartika, ada nggak? Destrina? Oh iya. Saya bisa. Kamu KTP Surabaya juga? Iya. Dapat ya kartu Indonesia Sehat itu? Kalau kartu Indonesia Sehatnya saya nggak dapat, tapi saya bikin BPJS
Oh, sudah kesehatan. bikin sendiri. Bikin sendiri, itu daftar sendiri dulu. Awalnya didaftarin sama kerjaan sih. Terus Oh, pas keluar bayar sendiri. pas keluar bayar sendiri. Oke. Tapi yang saya tahu itu infonya untuk KTP Surabaya yang tidak punya BPJS Kesehatan itu sudah terdaftar otomatis. Dapat Kalau fasilitasnya tingkat 1 kalau nggak salah. kalau dulu katanya sih kalau KIS itu buat orang yang nggak mampu. Kalau dulu ya nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang itu kayaknya seluruh KTP Surabaya itu ada. Karena kemarin saya ada klien itu gitu langsung terdaftar sebagai anggota penerima BPJS Kesehatan. Cuma kartunya memang berbentuk kartu Indonesia Sehat. Berbeda dengan kalau kalian daftar BPJS Kesehatan Mandiri bentuk kartunya. Itu sih info yang bisa saya bagi. Coba Lia Kartika kalau ada waktu ke BPJS Kesehatan. Iya Bu, cuma saya mengganjal gini, waktu saya pemeriksaan itu ada ronsen. Kalau di rumah sakit tempat saya bekerja, ronsen itu yang di radiologi itu di luar coveran BPJS karena rumah sakit tempat saya bekerja itu rumah sakitnya masih kecil, tipe masih D. Jadi tidak semua bisa tercover. Makanya gitu. Kalau misalkan pakai BPJS kesehatan yang biasa, itu kemungkinan di luar coveran, Bu. Jadi kemungkinan saya bayar, tapi waktu itu saya tidak bayar. Ya wis sudah lah, Lia Kartika gak bayar wis alhamdulillah. Itu biasanya tergantung vaskesnya. Saya kan juga dulu kerja di klinik, Bu. Sekarang juga sih. Itu tuh biasanya kalau BPJS itu tergantung sama vaskesnya. Mbaknya vaskesnya di mana? Ya, itu bisa tercover di situ. Gitu. Dan nggak semua, misalnya kalau di klinik atau di rumah sakit kecil itu memang nggak semuanya di cover. Jadi cuma beberapa. Kalau di cover semua, nanti kliniknya atau rumah sakitnya juga nggak jalan. Karena kalau setahu saya, selama kerja di klinik umum itu, BPJS itu cairnya itu 3 bulan, bisa sampai 3 bulan lebih baru bisa cair di rumah sakit atau di kliniknya. Gitu. Jadi ya kan banyak tuh Bu yang sering komplain tentang BPJS, kok yang pakai BPJS kok sering dikesampingkan. Mungkin bisa jadi karena itu. Ya rumah sakit kayak mendahulukan yang bayar gitu kan Bu. Ya mungkin karena alasan itu tadi, karena BPJS mencairkan dananya itu lebih kurangnya 3 bulanan. Itu sih kalau dari klinikku yang dulu. Kalau yang sekarang nggak pakai BPJS. 3 bulanan. Nah, kamu kecelakaannya udah berapa bulan, Lia? Udah 2 tahun, Bu. 2 tahun yang lalu. Ya wis anggap aja rezeki Lia. Udah nggak kepotong. Ntar kamu cari tahu malah perusahaan gini. Oh iya, aku lupa motong waktu itu punya kamu, malah kepotong. Udah nggak usah ganjel-ganjel, anggap aja rezeki. Atau kamu merasa gini, wow, siapa yang sedang waktu itu membayari biaya pengobatanku? Begitukah Lia Kartika? Ya enggak juga, Bu. Cuma kan pembiayaannya gimana gitu. Cuma tahu pengen konsepnya gimana. Kalau konsep pembiayaannya saya kurang tahu ya, karena terus terang memang itu bukan bidang saya. Bukan kerjaan saya sih. Mungkin nanti kamu bisa tanya Dea yang pernah punya pengalaman magang di BPJS. Oke? Iya, Bu. Sudah jam, wow, sudah mau jam 7.15 guys. Ayo kita absen. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga sharing-sharing yang kita lakukan di forum ini juga bisa menambah wawasan kalian atau informasi bagi kalian yang butuh tadi kayak info BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Buat Lia Kartika udah terima aja, anggap aja itu rezeki. Kenapa kok nggak dipotong? Anggap saja memang waktu itu mungkin dipotongnya dengan nggak memotong gaji kamu untuk pembayarannya, tetapi memang berbentuk ganti rugi dari perusahaan. Itu aja.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.